Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan bagi teman-teman yang akan mengikuti tes PPG pada tahap kedua ini, semoga kembali semangat untuk mempersiapkan mengikutinya. Dan mari kita belajar bersama untuk mempersiapkan tes PPG pada tahun 2022 ini tahap kedua. Nah, kemarin teman-teman yang sudah mengikuti tes PPG pada tahap pertama, semoga diberikan kelulusan. Dan bagi teman-teman yang akan mengikuti tes PPG pada tahap kedua, mari kita semangat belajar untuk mempersiapkannya. Semoga teman-teman juga diberikan kelulusan. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendukung channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, teman-teman bisa subscribe dan mendukung channel ini. Semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman, dan mari kita belajar kembali untuk mempersiapkan tes PPG untuk tahap kedua. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas tentang materi yang ada dalam kisi-kisi terbaru, yaitu tentang teori ekologi. Jadi teori ekologi ini masuk dalam kisi-kisi kemarin yang ada pada tahap pertama ya. Nah, tahap kedua ini mari kita bahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan teori ekologi. Nah, untuk soal yang pertama, mari kita bahas ya teman-teman. Soal yang pertama yaitu, di rumah orang tua yang otoriter kepada anaknya dan membuat anak merasa tertekan. Lalu sikap guru BK dalam memberikan layanan akan berpengaruh terhadap perilaku peserta didik di sekolah. Masih sering dijumpai bahwa BK seperti polisi sekolah, karena tugas guru BK lebih kepada memberi sanksi, memberikan poin saat peserta didik melanggar peraturan sekolah, bahkan sampai pada menghukum. Hal ini mengakibatkan peserta didik tidak suka pada layanan BK, bahkan membenci guru BK-nya. Dan peserta didik ikut tawuran karena merasa senasib sepenanggungan dengan teman sebagainya. Dalam teori ekologi masuk dalam A. Mesosistem, B. Mikrosistem, C. Ekosistem, D. Makrosistem. Nah, kira-kira jawaban yang mana ya teman-teman untuk soal nomor 1 ini? Nah, nanti teman-teman bisa mengerjakan link kuis dahulu ya yang ada di deskripsi. Kalian teman-teman bisa mengerjakan dahulu, kemudian nanti bisa mengukur kemampuan teman-teman sebelum mengikuti pembahasan dalam video ini, gitu ya. Nah, untuk soal nomor 1 ini, itu masuknya yaitu dalam mikrosistem ya teman-teman. Nah, apa itu mikrosistem? Nah, mikrosistem itu yaitu kondisi yang melatar belakangi peserta hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya. Nah, di sini itu adalah peserta didik itu berinteraksi dengan keluarga ya, dan juga institusinya yaitu sekolahan. Jadi keluarga dan juga sekolah ini adalah yang paling dekat dengan kehidupannya, sehingga melatar belakangi dalam kegiatan atau apa yang dilakukan oleh peserta didik. Kita ke soal nomor 2. Peserta didik yang terlibat aksi tawuran, meskipun sekolah dan orang tua melarang, tapi peserta didik tetap melakukannya karena terpengaruh oleh kelompok geng peserta didik yang bersangkutan di masyarakat. Dalam teori ekologi masuk dalam A. Mesosistem, B. Makrosistem, C. Mikrosistem, D. Ekosistem. Nah, soal nomor 2 ini jawabannya yang mana kira-kira teman-teman? Jawaban nomor 2 ini adalah yang A ya, yaitu mesosistem. Nah, apa itu mesosistem? Yaitu keterkaitan antar variasi tingkat sistem yang melibatkan peserta didik di dalamnya. Perilaku peserta didik akan dipengaruhi oleh keterkaitan antara lingkungan rumah dengan lingkungan sekolah, lingkungan rumah dengan lingkungan masyarakat. Nah, di sini itu adalah terjadinya aksi tawuran, di mana ada keterkaitan antara lingkungan rumah dan juga lingkungan sekolah. Dan di sini adalah ada terpengaruh ya oleh geng kelompok yang ada di masyarakat. Berarti yang terpengaruhnya adalah lingkungan masyarakat. Berarti dari
lingkungan sekolah yang sudah melarang dan juga lingkungan rumah yaitu orang tua sudah melarang, tetapi terpengaruh oleh lingkungan masyarakat, di mana di sini mengikuti geng yang ada di masyarakat. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Maraknya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ke gedung DPR tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga sampai pada daerah-daerah. Perilaku free sex yang dilakukan oleh remaja karena faktor teknologi informasi seperti smartphone, media massa yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Dalam teori ekologi masuk dalam A. Mikrosistem, B. Mesosistem, C. Ekosistem, D. Makrosistem. Nah, jawabannya kira-kira yang mana teman-teman? Yaitu yang C ya, ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Ekosistem yaitu suatu pengaruh institusi lingkungan yang lebih besar seperti pengaruh sekolah, pengaruh media massa, bahkan pengaruh lingkungan pemerintah. Nah, di sini itu adalah adanya pengaruh dari teknologi informasi ya, berarti pengaruh dari media massa. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Peserta didik Indonesia berbeda dengan peserta didik Malaysia. Dalam teori ekologi masuk dalam A. Ekosistem, B. Kronosistem, C. Makrosistem, D. Mesosistem. Soal nomor 4 ini jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman, yaitu makrosistem. Nah, apa itu makrosistem? Yaitu pengaruh lingkungan yang lebih luas daripada mikro, makro, dan juga ekosistem yang berkaitan erat dengan pengaruh kebudayaan, agama, pendidikan, politik, dan pengaruh keadaan sosial ekonomi terhadap perkembangan individu. Jadi di sini itu adalah banyak perbedaannya ya. Mungkin dalam kebudayaan, agama, dan di sini itu adalah pendidikan. Maka masuk dalam makrosistem. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosiokultural dalam teori ekologi masuk dalam A. Ekosistem, B. Kronosistem, C. Makrosistem, D. Mesosistem. Nah, untuk soal nomor 5, jawaban yang benar itu adalah yang B, yaitu kronosistem. Nah, kronosistem itu yaitu dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro ke makro. Nah, dari pembahasan ini, kita masuk ke rangkumannya ya teman-teman. Jadi, dalam teori ekologi terdapat 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas yang mempengaruhi perkembangan individu. Nah, kita bahas kembali ya. Jadi mikrosistem itu yaitu kondisi yang melatar belakangi peserta hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti pergaulan dengan orang tua, teman sebaya, guru, dan lingkungan tempat kerja. Kalau mesosistem yaitu keterkaitan antara variasi tingkat sistem yang melibatkan peserta didik di dalamnya. Nah, perilaku peserta didik akan dipengaruhi oleh keterkaitan antara lingkungan rumah dengan lingkungan sekolah, lingkungan rumah dengan lingkungan masyarakat. Kemudian ekosistem, yaitu pengaruh institusi lingkungan yang lebih besar seperti pengaruh sekolah, pengaruh media massa, bahkan pengaruh lingkungan pemerintah. Kalau makrosistem, yaitu pengaruh lingkungan yang lebih luas daripada mikro, makro, dan ekosistem yang berkaitan erat dengan pengaruh kebudayaan, agama, pendidikan, politik, dan pengaruh keadaan sosial ekonomi terhadap perkembangan individu. Kemudian kronosistem yaitu dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro ke makro. Kronosistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosiokultural. Jadi, teori ekologi itu dalam perkembangan menekankan peranan sistem baik di dalam keluarga maupun sistem luar keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Nah, materi yang saya sampaikan ini itu bersumber dari penulisnya yaitu Binti Isrofin ya. Modulnya yaitu modul 1 asesmen kebutuhan peserta didik dan sekolah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa mengawali teman-teman untuk belajar mempersiapkan mengikuti prioritas PPG pada tahap
kedua. Semoga teman-teman semangat untuk belajar sehingga nanti diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal-soalnya dan juga diberikan kelulusan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan teman-teman bisa mengerjakan link kuis yang ada di deskripsi dan juga bisa bergabung di grup Telegram. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.